Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam harmoni. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai lembar kerja mahasiswa yang kelima pada mata kuliah biokimia kedua. Baik, sebelum saya memulai pada pertanyaan dan jawaban yang sudah saya kerjakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madenitya Prayashitalka dengan NIM 1913081001, berasal dari Prodi Kimia semester 5. Baik, saya lanjutkan langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu siklus asam sitrat, jelaskan enzim yang terlibat dalam siklus berikut. Yang pertama, sitrat sintase pada reaksi hidrolisis. Kemudian asulfase pada reaksi dehidrasi dan hidrasi. Kemudian isositrat dehidrogenase pada reaksi oksidasi dan dekarboksilasi. Kemudian ketoglutarat alfa dehidrogenase pada reaksi dekarboksilasi. Kemudian suksinil CoA sintase pada reaksi fosforilasi oksidatif. Suksinat dehidrogenase pada reaksi oksidasi dan fumarase pada reaksi hidrasi, dan yang terakhir malat dehidrogenase pada reaksi oksidasi. Nah, kemudian yang kedua, jelaskan mengapa pada sel eukariota siklus sitrat terjadi pada mitokondria, sedangkan pada organisme aerob siklus ini merupakan bagian dari lintasan metabolisme yang berperan dalam konversi kimiawi terhadap karbohidrat lemak dan protein menjadi karbodioksida air. Karena siklus asam sitrat melibatkan oksigen, maka siklus ini membawa dan menghasilkan energi. Pada organisme aerob dan dalam mitokondria terjadi proses respirasi. Selama respirasi ini terdapat lintasan oksigen yang keluar dan masuk, sehingga pada organisme aerob proses siklus asam sitrat terjadi di dalam mitokondria. Pada organisme anaerob, karena tidak memerlukan oksigen dan membutuhkan energi dari lingkungannya, maka siklus asam sitrat terjadi pada lintasan metabolismenya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Setelah enzim sitrat sintase melepaskan satu ion H+ dari molekul CH3, gugus asetil dari asetil-CoA, molekul CH2-, pada gugus asetil tersebut akan bereaksi dengan asam oksaloasetat membentuk metabolit S-sitril-CoA. Reaksi hidrolisis yang terjadi selanjutnya pada gugus koenzim A akan mendorong reaksi hingga menghasilkan 3 jenis produk. Jelaskan ketiga produk yang dimaksud. Nah, ketiga produk yang dimaksud yaitu yang pertama ada asam sitrat. Dalam biokimia, asam sitrat dikenal bagi senyawa selang dalam siklus asam sitrat yang terjadi di dalam mitokondria. Yang penting dalam metabolisme makhluk hidup, zat ini juga dapat digunakan bagi zat pembersih yang ramah anggota yang terkait dan bagi antioksidan. Kemudian CoASH, koenzim A atau CoA adalah suatu kofaktor yang dikenal karena memerankan dalam sintesis dan oksidasi asam lemak, serta oksidasi asam pirufat dan siklus asam sitrat. Nah, yang terakhir itu ada H+. Hidrogen juga adalah unsur paling melimpah dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur dalam alam semesta. Kebanyakan binatang dibentuk oleh hidrogen dalam keadaan plasma. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan dan beri contoh mengapa senyawa PI akan menggantikan gugus CoA pada suksinat, kemudian didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP. Pada bakteri dan tumbuhan, gugus PI akan didonorkan ke ADP guna menghasilkan ATP. Nah, sebab senyawa PI akan menggantikan gugus CoA pada suksinat dan kemudian selanjutnya didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP, yang mana gugus PI akan didonorkan ke ADP untuk menghasilkan ATP. Contohnya adalah seperti reaksi yaitu suksinil CoA ditambah dengan GDP3- ditambah dengan PI2- menghasilkan suksinat plus GTP4- dan CoA ASH. Kemudian pertanyaan yang kelima, reaksi oksidasi yang terakhir akan mengubah gugus hidroksil menjadi karbonil dan menghasilkan senyawa pertama siklus sitrat, yaitu asam oksaloasetat. Apa peran asam oksaloasetat dalam kesehatan manusia? Nah, di dalam tubuh asam oksalat berperan dalam proses metabolisme, yaitu untuk meningkatkan
atau mengikat mineral dan membuatnya lebih mudah diserap serta diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, asam oksalat juga berperan dalam proses perbaikan sel-sel tubuh dengan cara membentuk RNA. Mineral dibutuhkan tubuh untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta fungsi yang optimal. Kekurangan nutrisi bisa mengandung fungsi serta kerja tubuh tersebut, termasuk keseimbangan elektrolit, sistem saraf, dan pencernaan hingga metabolisme. Kemudian pertanyaan yang keenam, koenzim FAD akan menarik dua atom hidrogen dari suksinat. Reaksi ini tidak terjadi di dalam matriks mitokondria, tetapi terjadi pada antarmuka antara matriks mitokondria dan rantai transport elektron yang disebut suksinat dehidrogenase yang melintang pada membran mitokondria bagian dalam. Enzim ini sering juga disebut kompleks kedua. Gambarkan kompleks 2 yang dimaksud. Nah, di bawah ini merupakan gambar kompleks 2. Kompleks 2 merupakan kompleks enzim yang disebut suksinat quinone oksidoreduktase, di mana juga disebut sebagai titik masuk kedua pada rantai transport elektron yang terdiri dari kompleks enzim suksinat dehidrogenase aerobik dan fumarat reduktase anaerobik. Kompleks ini adalah satu-satunya kompleks enzim yang merupakan bagian dari kedua lintasan metabolisme, siklus asam sitrat, maupun respirasi seluler pada rantai transport elektron. Dan terdiri dari 4 subunit protein dan menggantung sebuah kofaktor flavin, adenina, dinukleotida yang terikat pada enzim, gugus besi sulfur, dan sebuah gugus heme yang tidak berpartisipasi pada transfer elektron ke koenzim Q. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketujuh. Kompleks dehidrogenase ketoglutarat alfa mirip kompleks pirufat dehidrogenase yang menjadi enzim pada transformasi asam pirufat menjadi asetil-CoA. Bersama dengan koenzim NAD+, akan mempercepat oksidasi yang membentuk koenzim baru, disebut suksinil-CoA, yang memiliki ikatan thioester antara koenzim A dengan gugus suksinil. Nah, tunjukkan gugus suksinil yang dimaksud. Gugus suksinil yang dimaksud adalah senyawa PI yang akan menggantikan gugus CoA pada suksinat, kemudian didonorkan ke GDP untuk membentuk GDP. Untuk bakteri dan tumbuhan, gugus PI akan didonorkan ke ADP guna menghasilkan ATP. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. Suksinil-CoA ditambah GDP ditambah PI ditambah dengan H2O menghasilkan suksinat plus CoA SH ditambah dengan GTP. Kemudian yang ke-8, enzim isositrat dehidrogenase bersama dengan koenzim NAD+ akan mengubah gugus karboksil menjadi gugus karbonil, membentuk senyawa intermediate yang disebut oksalosuksinat. Eksitasi oleh ion H+ akan menyebabkan oksalosuksinat melepaskan gugus COO- yang tidak stabil dan membentuk senyawa CO2. Apa yang dimaksud dengan senyawa intermediate? Nah, senyawa intermediate adalah senyawa perantara sebagai hasil sementara suatu reaksi yang kemudian mengalami reaksi lanjut menjadi senyawa lain. Dalam buku emas IUPAC, senyawa intermediate didefinisikan sebagai entitas molekular yang berumur jelas lebih panjang dibandingkan sebuah vibrasi molekul. Kemudian pertanyaan yang ke-9, fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Gambarkan dan jelaskan proses ini dan tunjukkan tempat pengendaliannya. Nah, fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Adapun proses terjadinya fosforilasi oksidatif secara ringkas adalah pada tahap pertama adalah glikolisis. Glikolisis merupakan jalur dengan 10 langkah yang reaksi keseluruhannya adalah sebagai berikut. C6H12O6 ditambah dengan 2 NAD+ ditambah dengan 2 ADP dan 2P menghasilkan 2CH3 COOH
plus 2 ATP plus 2 NADH plus 2H+. Nah, kemudian pada tahap kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang mana piruvat plus CoA plus NAD plus menghasilkan asetil CoA plus NADH plus H+ dan CO2. Fitur penting adalah NAD plus yang digunakan untuk menghilangkan 2 atom H dan 2 elektron dari piruvat. NADH kemudian menuju ke rantai transport elektron untuk membentuk atau menciptakan lebih banyak ATP dan asetil CoA memasuki siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat. Kemudian pada tahap 3 adalah siklus asam trikarboksilat. Siklus asam trikarboksilat merupakan serangkaian 8 reaksi yang terjadi di dalam lapisan dalam mitokondria. Mereka secara keseluruhan mengoksidasi asetat menjadi karbon dioksida. Dengan persamaan keseluruhan adalah 2 asetil CoA ditambah dengan 6 NAD ditambah dengan 2 FAD plus 2 ADP plus 2P plus 4 H2O menghasilkan 4 CO2 plus 2 COA plus 6 NADH plus dan FADH 2 plus dan 2 ATP dan 6 H+. Energi yang dihasilkan disimpan dalam ATP dan juga NADH dan FADH2. NADH dan FADH2 melanjutkan ke rantai transport elektron. Nah, pada tahap keempat yaitu tahap rantai transport elektron. Pada tahap 4 ini, ion H+ dan elektron yang diproduksi pada tahap sebelumnya bergabung dengan oksigen untuk membentuk air. Ketika ion hidrogen mengalir, ATP terbuat dari ADP dan ion fosfat. Secara keseluruhan, satu molekul glukosa menghasilkan sekitar 32 molekul ATP dengan fosforilasi oksidatif. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-10. Berdasar artikel yang diberikan, Akram M. 2013 Citric Acid Cycle and Role of its Intermediate in Metabolism, Cell Biochemistry and Biophysics 683 halaman 475 sampai dengan 478. Jelaskan apa masalah yang ingin diungkap dari penelitian jurnal tersebut pada aspek siklus asam sitrat. Nah, masalah yang ingin diselidiki, apakah perlindungan dengan penghambatan SDH adalah aditif untuk remote ischemic persodiotining atau RIC pada babi yang mengalami oklusi arteri koroner sementara, dan apakah manuver pelindung mempengaruhi kadar plasma metabolit siklus asam sitrat. Baik, sekian tadi hasil dari pertanyaan dan jawaban dari lembar kerja mahasiswa kelima yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.